Memutuskan segalanya. Bab 589. Tidur akan menjadi mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Dahulu kala ada satu waktu yang panjang. Arilah setiap hari bisa seperti ini. Sampai dia kembali ke sisi Carson. Situasi sering bermimpi buruk barulah bisa menghilang. Perasaan mengerikan semacam itu, Arila terlalu jelas dan tidak ingin mencoba lagi. Karena takut, Arila tidak berani tidur. Dia bangkit dari tempat tidur, membongkar koper, dan mencoba mengeluarkan pakaian dari koper dan menggantungnya ke dalam lemari. Jika menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri, kamu tidak akan tidur lagi. Dengan begitu, juga tidak akan terus mengingat Carson. Mungkin waktunya akan lebih cepat berlalu. Membuka koper, Arila baru tahu. Di dalam koper itu bukan pakaiannya. Semua terkait dengan desainnya. Ada kuas-kuas kesayangannya, lukisan-lukisan yang diberikan Carson padanya, dan banyak desain yang dilukis dengan tangannya. Barang-barang ini tampaknya menjadi sampah yang tidak berguna di mata orang lain. Tetapi baginya, itu adalah harta karunnya. Setiap lukisan yang ditinggalkan adalah upaya dari darah Arila. Dan papan gambar pemberian Carson secara langsung untuknya itu. Dia melihat papan gambar. Arila teringat pada adegan yang Carson memberikan papan gambar kepadanya. Pada hari itu, Carson secara khusus pulang kerja lebih awal, bergegas menjemputnya ke perusahaan PM, mengajaknya keluar untuk makan, membawanya pergi jalan-jalan setelah makan malam, dan akhirnya kembali ke mobil. Dia tertidur di atas lengan Carson. Dia barulah mengeluarkan papan gambar itu dan sambil berkata, "Arila, ini untukmu. Lihatlah, apakah kamu menyukainya?" Barang-barang yang dia gunakan biasanya hampir semuanya disiapkan oleh Carson. Tapi ini adalah pertama kalinya dia memberikan sebuah papan gambar sebagai sebuah hadiah. "Ya, suka. Tentu saja aku menyukainya." Dia secara pribadi memberinya hadiah. Bagaimana mungkin Arila tidak menyukainya? "Baguslah kalau suka." Pada saat itu, Carson tersenyum dan mengatakan sebuah kalimat itu. Kemudian, diketahui dari mulut Henry bahwa bahan papan lukisan ini dipilih sendiri oleh Carson dan dibuat sendiri olehnya. Hadiahnya tidak mahal, tapi setiap detail papan gambar dapat melihat kesungguhan hati Carson ketika membuatnya. Semakin terjaga, semakin Arila mengerti. Carson beberapa tahun ini tertarik pada urusannya. Begitu memikirkan hal ini, Arila juga merasa bahwa hatinya seperti ditangkap oleh seseorang, membuatnya agak terengah-engah. Arila tidak ingin melihat lagi, segera menutup koper itu dan berencana untuk mencari hal lain untuk mengalihkan perhatiannya. Di dalam koper tidak ada pakaian. Jadi membeli pakaian adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh Arila sekarang. Dia mengambil pena dan buku catatan untuk mencatat. Dan di New York sangat dingin. Jadi dia harus cepat-cepat membantu Rila kecil dan Sebastian menambahkan membeli mantel tebal. Tetapi begitu Arila membuka lemari, dia terkejut lagi. Di dalam lemari itu penuh dengan pakaian, mantel katun, jaket, lengkap dengan semua model. Dan semua model adalah model kesukaannya.
Tidak hanya di dalam lemarinya, tetapi juga lemari pakaian Rila kecil. Sebastian dan Ferdian yang di lantai atas pun tidak terkecuali. Jadi meskipun sudah bercerai, Carson juga masih tidak buruk memperlakukan mantan istrinya. Apa yang telah dia persiapkan untuknya dulu, sekarang tetaplah ada. Di masa lalu, Arila bisa menerimanya dengan lapang dada, karena dia adalah istrinya. Tapi sekarang, Arila tidak ada hubungan dengan Carson lagi. Atas dasar apa dia masih menikmati perhatian Carson untuknya? Arila ingin bicara jelas pada Carson, membiarkannya di masa depan berhenti melakukan hal-hal ini untuknya. Dia tidak ingin menjadi beban Carson. Dia bisa pergi untuk mengejar kehidupan baru yang bahagia. Adapun dia, sudah kehilangan dia. Arila berharap Carson akan sesegera mungkin menemukan kebahagiaannya. Yang terpenting selama dia bisa bahagia, Arila juga bahagia. Arila mengambil telepon, menekan ke nomor yang sudah tidak asing lagi. Menatap nomor itu untuk waktu yang lama. Beberapa kali ingin menelponnya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menekan tombol panggil. Arila sedang takut. Takut ketika dia mendengar suara Carson. Dia tidak akan tahan mengatakan tujuan yang sebenarnya dari dalam hatinya. Tujuannya bukan untuk membiarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri, tetapi untuk egois ingin mendengar suaranya lagi, bahkan meskipun hanya di telepon. Untuk waktu yang lama, terjerat cukup lama, Arila sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menelpon keluar. Setelah beberapa saat, langit di luar hampir gelap. Dia menggigit giginya dan mengetik satu baris huruf dan mengirimkannya kepada Carson. Tuan Carson, tanpamu aku bisa mengurus hidupku sendiri. Tidak perlu bantuanmu. Di masa depan, tolong kamu memperhatikan seseorang yang layak mendapatkan perhatianmu, bukan aku. Teks ini tidak bermakna secara langsung menolak Carson, tetapi setiap kata tampaknya ada duri di atasnya. Tidak hanya dapat menusuk sakit jantung hati Carson, tetapi hati Arila juga ditusuk berdarah. Arila dengan menggigit mengetik teks ini, gemetar dan mengklik tombol kirim untuk mengirimnya. Karena sudah bercerai, dia akan memutuskan semua hubungan dengan Carson dan menjaga jarak. Sama sekali tidak boleh membiarkannya tidak jelas tersakiti oleh karena dirinya. Setelah pesan teks dikirim, tetap seperti sebelumnya, dia pernah beberapa kali mengirim pesan teks kepadanya. Carson tidak membalas pesan teksnya itu. Arila menatap telepon. Suasana hatinya sangat rumit. Berharap dia akan membalasnya sekali. Juga berharap dia tidak membalasnya. Akhirnya Arila menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arila, bagaimana kamu bisa begitu kontradiktif? Arila baru meletakkan ponsel. Ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya. Nomor ini agak sedikit akrab, tetapi sejenak tidak ingat siapa itu. Ketika dia menjawab, Arila mendengar suara Tamara. Halo Nona Arila, saya adalah asisten direktur Carson, Tamara. Saya tidak tahu apakah Anda masih mengingat saya. Tentu saja dia ingat. Ya, asisten Tamara, ada apa? Begini,
Rumah Anda di Amerika Serikat, saya secara pribadi mengaturnya untuk Anda. Semuanya saya siapkan tanpa sepengetahuan Direktur Carson. Waktu itu saya berpikir, bahkan meskipun Anda sudah bercerai dengan Direktur Carson, tetapi bagaimanapun Nona Rila juga adalah anak Direktur Carson. Tidak bisa membiarkannya membeku dan kelaparan. Jadi saya diam-diam membantu kalian mempersiapkan rumah. Tadi begitu saya masuk bekerja, saya langsung dimarahi oleh Direktur Carson. Salah saya terlalu kepo. Nona Arila, di masa depan saya tidak akan begitu lagi. Tolong, jangan salah paham bahwa Direktur Carson yang melakukannya untuk Anda. Nona Arila, saya khawatir Anda salah paham pada Direktur Carson. Jadi saya menelpon Anda untuk menjelaskannya. Bisakah Anda dapat memahami apa yang saya maksud? Setelah itu, Tamara diam-diam menatap direktur yang duduk di atas meja. Ekspresi direkturnya terlihat masih dingin dan tidak dapat melihat sedikit pun emosinya itu. Namun Tamara tahu, direktur mereka ini tidak akan pernah begitu tenang seperti kelihatannya. Kalau tidak, juga tidak akan membiarkan dia menelpon untuk menjelaskan. Sejujurnya, dia seharian tidak menganggur. Sebaliknya, dia sibuk sepanjang hari. Sibuknya sampai dia hampir tidak punya waktu untuk berhenti. Jika bukan karena instruksi direktur mereka untuk menyiapkan rumah dan mempersiapkan segalanya, di mana ada waktu luang untuk mencampuri urusan mereka? Oh, baguslah kalau bukan dia. Terima kasih atas kebaikanmu, kata Arila selesai berbicara dengan sopan, lalu mematikan telepon. Pada saat yang sama dengan saat mematikan telepon, Arila sepertinya mendengar sesuatu barang remuk. Mungkin hati yang ada di dadanya itu hancur.